Selamat pagi ibu bapa, kakek nenek, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur, kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesempatan menjalani hari baru. Mungkin pagi ini ada yang bangun dengan tubuh segar, tetapi ada pula yang masih terbaring lemah karena sakit. Namun, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, marilah kita tetap bersyukur. Sebab dengan bersyukur, kita belajar melihat bahwa kasih Tuhan selalu besar dari keadaan kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku, ada sesuatu yang indah dari kalimat ini. Tuhan Yesus memulai harinya dengan doa. Belum ada aktivitas, belum ada keramaian, belum ada gangguan. Di saat orang lain masih tertidur, Yesus justru memilih untuk berbicara dengan Bapanya di tempat yang sunyi. Saudaraku, pagi hari memang menyimpan keindahan tersendiri. Ketika udara masih segar, pikiran masih jernih, dan hati belum disibukkan banyak hal. Di sanalah Tuhan sering berbicara paling lembut. Tokoh-tokoh Alkitab pun mengenal rahasia ini. Abraham berdoa dan mempersembahkan korban di pagi hari. Yakub mendirikan mezbah setelah bermimpi bertemu Allah, juga di pagi hari. Daud berkata, "Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, ya Tuhan." Bahkan Hana yang lama menanti anak datang berdoa di pagi hari, dan Tuhan menjawabnya. Mereka semua menemukan bahwa pagi hari adalah waktu yang penuh kuasa rohani. Bukan karena pagi itu ajaib, tapi karena hati manusia pada saat itu masih segar, belum dikuasai beban hari. Ada sebuah kisah sederhana. Seorang petani tua setiap pagi selalu berdoa di teras rumahnya sambil menatap ladang. Anaknya yang masih muda bertanya, "Ayah, kenapa harus berdoa pagi-pagi sekali? Bukankah Tuhan bisa mendengar kapan saja?" Sang ayah tersenyum dan menjawab, "Benar, Nak, Tuhan bisa mendengar kapan saja. Tapi pagi hari adalah saat terbaik, karena belum ada suara lain di hatiku selain suara Tuhan." Kalimat sederhana, tetapi mengandung hikmat yang dalam. Pagi hari memang waktu terbaik untuk menata hati sebelum dunia mulai berbicara terlalu banyak. Saudaraku, sebuah penelitian juga menyebutkan bahwa orang yang membiasakan bangun pagi cenderung lebih bahagia
sehat, dan tenang. Jam biologis mereka selaras dengan irama alam, dan pikiran mereka lebih siap untuk menghadapi tanggung jawab sehari-hari. Namun bagi orang percaya, manfaat itu bukan hanya fisik dan mental, tetapi juga rohani. Karena di pagi hari kita menyatakan kembali pelita iman kita, agar terang kasih Tuhan menerangi seluruh langkah hari kita. Mari kita jadikan kebiasaan Yesus ini teladan dalam hidup kita. Setiap kali mata kita terbuka di pagi hari, sebelum sibuk dengan telepon, pekerjaan, atau berita dunia, ambil sejenak waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Tak perlu panjang, tak perlu rumit, cukup ucapkan, "Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Sertai langkahku agar aku tetap hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu." Kebiasaan sederhana ini bisa mengubah seluruh suasana hati dan arah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau membangunkan kami di pagi yang baru ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk udara segar, dan kesempatan memulai lagi dengan hati yang baru. Ajarlah kami seperti Yesus untuk mencari-Mu lebih dulu sebelum hal-hal lain. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru dengan berkarya. Tuhan memberkati. Amin.